Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rinda, NIM E2019-3111. Baiklah, kali ini kita akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu mengenai pengertian ekonomi dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dan ekonomi dua sektor ini adalah merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentu tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Oke, kali ini yang dibahas oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yaitu mengenai diagram alir perekonomian dua sektor. Ya, yang di sini yaitu kaitan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Yang dibahas di dalamnya yaitu mengenai penerimaan yang dilakukan oleh rumah tangga produsen serta pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen ataupun rumah tangga konsumen. Selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai tentang keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh oleh produsen maupun dengan konsumen. Kita bahas satu-satu ya. Hubungan penerimaan yang dapat diperoleh oleh rumah tangga produsen di sini atau perusahaan yaitu apabila dia menjual barang dan jasa kepada konsumen, baru dia bisa mendapatkan keuntungan dari konsumen. Selanjutnya yaitu pengeluaran. Rumah tangga produsen bisa melakukan pengeluaran, bisa memperoleh pengeluaran jika seumpama dia membeli barang atau menyewa jasa kepada konsumen, seperti dia butuh pekerja untuk rumah tangga produsennya atau perusahaannya, maka dia membutuhkan konsumen untuk memberikan keuntungan kepada produsen. Seperti itu. Jadi kaitannya di sini penerimaan dan pengeluaran bisa menguntungkan kepada produsen, juga bisa menguntungkan kepada konsumen. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Di sini, rumah tangga produsen bisa mendapat keuntungan dari rumah tangga konsumen dengan dia seperti menyewa tanah, membeli tanah, terus dia membutuhkan tenaga kerja dan membutuhkan modal. Dia bisa meminta bantuan kepada rumah tangga konsumen. Begitu pula dengan rumah tangga konsumen, dia bisa mendapatkan keuntungan dengan biaya upah dari tenaga kerja yang sudah mereka berikan, terus uang sewa atau uang jual tanah. Selanjutnya modal, dia bisa mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah dia berikan kepada produsen. Jadi kaitannya di sini bisa dimengerti? Oke, karena tadi sudah saya jelaskan mengenai aliran-alirannya, jadi sekarang kita akan membahas tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumen akan ditabung dan dalam institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Biar lebih gampang, saya akan memberikan contoh sebuah tabel yang mana tabel itu akan menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Oke, di sini yaitu mengenai pendapatan konsumsi dan tabungan. Yang pertama yaitu pendapatan disposable. Jadi jika pendapatannya yaitu 0, sedangkan pengeluarannya yaitu 125, maka tabungannya yaitu minus 125. Dan jika pendapatannya 100 dan pengeluarannya 200, maka tabungannya
minus 100. Kenapa bisa minus 100? Karena dia dikurangi dari pendapatan yang disponsibel ini. Jadi pemasukan yang diperoleh itu bisa mengurangi dari pengeluaran. Jadi jika pengeluarannya 200, ada pemasukan 100 dalam tabungannya, yaitu itu dia minus 100. Jadi dia punya utang 100 gitu. Begitupun selanjutnya, seterusnya kayak gini. Seperti lagi, pendapatannya 500, terus pengeluarannya 500. Jadi tabungannya 0. Kenapa? Ini berpengaruh tentang pendapatan dan pengeluaran di sini. Jadi seumpamanya gini lagi, pendapatan kita itu bisa melebihi dari pengeluaran. Seperti contoh, pendapatan kita yaitu 900, sedangkan pengeluaran kita yaitu 800. Jadi dalam tabungan kita itu bisa mencapai 100. Kayak gitu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari tabel di atas, tabel yang sudah saya berikan tadi, itu yaitu yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Dia bisa utang, bisa berutang kepada bank, kepada orang lain untuk bisa memenuhi dari target pengeluaran yang sudah dilakukan oleh konsumen tersebut. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Jadi untuk membiayai konsumsi yang sudah dilakukan oleh konsumen tersebut, bisa menggunakan seperti peminjaman kepada bank. Dan peminjaman tersebut itu kan membutuhkan yang namanya jaminan tersebut seperti harta warisan, seperti dia memiliki harta tanah atau apa yang bisa dibuat jaminan itu untuk meminjam ke bank. Selanjutnya itu kenaikan pendapatan, menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa tambahan pendapatan ditabung. Jadi jika pendapatannya itu tinggi dan pengeluarannya jika itu rendah, maka sisa dari pendapatan tersebut bisa ditabung. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Jadi rumah tangga yang pendapatannya itu tinggi, di situ titik kebanyakan itu digunakan untuk ditabung. Selanjutnya yaitu tentang kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal, merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Selanjutnya yaitu kecondongan menabung. Kecondongan menabung di sini juga ada dua, yaitu yang pertama kecondongan menabung marginal, merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata, menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai investasi dan fungsi investasi. Biasanya investasi di sini itu sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu mengenai faktor penentu investasi, yang mana faktor penentu investasi di sini yang sudah diterangkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yaitu ada 6. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga yaitu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi investasi. Merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi, yang dimana di sini merupakan investasi yang besarnya tetap
atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua yaitu investasi terpengaruh, yang mana di sini merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi pula investasinya. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya untuk menanggapi video dari Bapak Abdul Lebih Nafis. Jika ingin menonton video dari Bapak Abdul Lebih Nafis, maka link sudah saya berikan di deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.